Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai LMS dari Google Classroom. Kami sendiri beranggotakan Trianis Rina, Ilham Akbar Aziz, Syafira Aulia, Dewi Tri Lestari, dan Sri Dewi Sukma. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari Google Classroom. Google Classroom adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan ataupun mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pembelajaran, dan juga membuat tugas tanpa harus hadir ke dalam kelas. Google Classroom ini merupakan salah satu fitur pendidikan yang disediakan oleh Google Apps for Education yang dirilis ke publik pada tanggal 12 Agustus tahun 2014. Google Classroom ini pun merupakan suatu learning management system yang bisa digunakan untuk menyediakan bahan ajar dan tes ataupun tugas yang terhubung dengan penilaian. Fitur Google Classroom. Ada banyak fitur-fitur yang mampu dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa, sehingga kualitas pemahaman mahasiswa terhadap bacaan pun meningkat. Berikut ini adalah fitur-fitur yang terdapat dalam Google Classroom yang bisa dimanfaatkan secara efektif oleh dosen sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa. Yang pertama, ada Create Question. Fitur ini digunakan untuk memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Keunggulan dari fitur ini adalah dapat mengefektifkan perkuliahan, karena saat mengunggah jawaban harus sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh dosen sebelumnya. Yang kedua, ada Create Assessment. Fitur ini digunakan untuk memberikan tugas kepada mahasiswanya. Lalu yang ketiga, ada Create Material. Untuk meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa, Create Material ini menunjang materi dan dapat dibagikan dari dosen atau pengajar kepada mahasiswa atau pendidiknya. Yang terakhir, ada Create Topic. Ini merupakan fitur yang bisa digunakan untuk membuat topik perkuliahan yang akan dibahas di kelas virtual atau melalui Google Classroom, sehingga mahasiswa bisa berpartisipasi aktif membicarakan materi perkuliahan baik di kelas biasa maupun di kelas Google Classroom. Karakteristik dari Google Classroom. Yang pertama, ada interactivity. Interaksi ini memungkinkan adanya komunikasi dua arah yang saling berhubungan. Dalam konteks pembelajaran, yang berkomunikasi adalah siswa dan juga guru, atau mahasiswa dan juga dosen. Dalam Google Classroom, dosen dapat memposting sebuah materi dengan bentuk yang beragam, seperti dokumen, link Google Drive, YouTube, atau semacamnya. Juga bisa memberikan pertanyaan dalam postingan. Lalu, dengan adanya fitur komentar, mahasiswa dapat menjawab pertanyaan, menanggapi, berkomentar, ataupun berpendapat dengan aktif. Lalu, yang kedua, ada independensi. Dengan adanya kelas online ini, mengatasi masalah keterbatasan ruang, waktu, dan juga tempat yang dialami oleh beberapa mahasiswa maupun pengajarnya. Karena Google Classroom sendiri memiliki fitur yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan tersebut, salah satunya adalah Google Classroom ini dapat memberikan materi dalam bentuk berbagai media
pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan juga di mana saja. Yang ketiga, ada accessibility. Dalam Google Classroom ini, sumber belajar tergantung dari pengajarnya. Kenapa seperti itu? Dikarenakan Google Classroom ini materi atau sumber belajarnya yang diupload oleh pengajar itu sendiri. Jadi, seorang pengajar di sini berperan penting dalam mengelola kelas di Google Classroom karena siswa akan belajar dari apa yang diberikan oleh pengajarnya. Yang keempat, ada adaptivity. Di dalam Google Classroom dapat memberikan kemudahan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Kurikulum yang diterapkan pun lebih membangun pendidikan yang lebih demokratis, serta para pendidik dan juga siswanya dapat menyesuaikan waktu, kesempatan dalam pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Yang kelima atau yang terakhir ada enrichment. Tujuan dari memberikan enrichment ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami materi pembelajaran. Dalam Google Classroom terdapat fitur assessment, yang dimana seorang pendidik dapat menambahkan tugas ataupun pertanyaan kepada siswanya sebagai pengayaan. Dan pendidik juga dapat menilai hasil kerja siswanya dengan memberikan skor atau feedback bagi siswanya, sehingga siswa dapat mengetahui hasil kerjanya melalui skor tersebut. Yang selanjutnya ada kelebihan dari Google Classroom. Interaksi di dalam Google Classroom ini dibuat dengan user-friendly dan juga minimalis. Yang kedua, dengan menggunakan Google Classroom ini, diharapkan para dosen atau pendidik bisa berkomunikasi dengan lebih terstruktur dan juga profesional dengan mahasiswa dan juga siswanya. Ketiga, proses setting pembuatan kelas pun cepat dan juga nyaman. Keempat, hemat dan juga efisien waktu. Yang kelima, mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Keenam, penyimpanan data dari Google Classroom sendiri itu terpusat. Yang ketujuh, berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan juga cepat. Setelah kelebihan, lalu kita akan membahas kekurangan dari Google Classroom. Yang pertama, tampilan yang kurang menarik bagi siswa. Tampilan yang dimiliki oleh Google Classroom ini memang terlihat mobile friendly, tapi masih kurang menarik bagi para siswa. Yang kedua, jika Google Drive penuh, file error. Jadi, ketika Google Drive yang kita miliki itu penuh, maka kita tidak akan bisa mengirim dokumen atau file alias error. Yang ketiga, waktu pengiriman dapat diatur sesuka hati. Jadi saat mengirim file di Google Classroom, pengguna dapat mengatur waktu pengirimannya. Seperti contohnya, jika siswa terlambat mengirim file tugas, ia bisa mengundurkan waktu di handphonenya agar bisa mengirim filenya. Sekian dari kami, kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.